Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Lucy yang dirilis pada tahun 2014. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lucy yang sedang mengobrol dengan Richard di depan sebuah hotel. Lalu, Richard meminta bantuan Lucy untuk mengantarkan sebuah koper ke hotel dan menyerahkannya kepada seseorang yang bernama Mr. Zhang. Karena curiga, Lucy pun menolak untuk membantunya karena ia tidak mengetahui isi koper tersebut, meskipun ditawari upah $1.000. Namun tiba-tiba Richard memasangkan borgol yang terkait pada koper ke tangan Lucy hingga membuatnya panik dan takut. Richard kemudian menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kunci borgol itu dan hanya Mr. Zhang di dalam hotel yang memilikinya. Meski Richard memberi uang sejumlah $500 kepada Lucy, dia tetap takut dan terpaksa masuk ke hotel. Di dalam hotel, Lucy mencoba bertanya pada resepsionis tentang Mr. Zhang. Namun beberapa orang bertubuh kekar muncul dan mendekatinya. Lalu dari kejauhan, Lucy melihat Richard ditembak tepat di dadanya. Lucy yang masih ketakutan dibawa oleh beberapa orang masuk ke dalam hotel. Dalam kepanikan, Lucy memohon untuk dibebaskan karena ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian di dalam hotel, Lucy bertemu dengan sang pemimpin geng, yaitu Mr. Zhang. Mr. Zhang lalu menulis sebuah kode di atas meja yang digunakan untuk membuka koper. Ia kemudian meninggalkan Lucy dan berdiri di depan pintu untuk berlindung karena khawatir koper tersebut akan meledak. Lucy pun dibuat semakin panik ketika anak buah Mr. Zhang menodongkan pistolnya dan menyuruhnya untuk segera membuka koper. Namun setelah dibuka, tidak terjadi apa-apa. Ternyata koper tersebut berisi 4 bungkus bubuk berwarna biru. Kemudian Mr. Zhang masuk dan memerintahkan seorang sandera untuk menyedot bubuk tersebut. Lalu setelah disedot, pria tersebut bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba, Mr. Zhang menembaknya hingga tewas. Mr. Zhang lalu menawari Lucy sebuah pekerjaan, namun Lucy menolak dengan tegas. Lantas, kepala Lucy pun dibungkus hingga ia pingsan. Sementara itu, Profesor Norman tengah mempresentasikan hasil penelitiannya yang mengejutkan di hadapan ratusan orang. Dari hasil penelitiannya, ternyata setelah kemajuan teknologi yang berkembang pesat, manusia hanya bisa memanfaatkan 10% dari kemampuan otaknya. Sementara lumba-lumba bisa memanfaatkan otaknya hingga 20%, hingga membuatnya bisa berkomunikasi sesama lumba-lumba dengan gelombang sonar. Kembali ke Taipei, Lucy terbangun di sebuah kamar dengan luka perut yang dibalut turban. Kemudian setelah dibawa keluar, ia terkejut saat mengetahui bahwa dalam perutnya terdapat sekantung plastik berisi narkoba jenis baru bernama CPH4. Tidak hanya itu, dia bersama 3 orang lainnya dipaksa menjadi kurir narkoba untuk mengirim narkoba tersebut ke berbagai negara. Mr. Zhang mengancam akan membantai keluarga mereka jika berani kabur atau melapor ke polisi. Dengan kepala tertutup kain, mereka pun dibawa pergi. Cerita berlanjut ketika penutup kepala Lucy dibuka. Di depannya seorang anggota geng terpesona dengan kecantikan tubuh Lucy yang memukau. Namun, Lucy tidak menyerah begitu saja dan melawan balik. Hal ini membuat sang anggota geng menjadi marah dan memukul Lucy dengan ganas. Bahkan berulang kali hingga Lucy kesakitan dan berdarah dari luka di perutnya. Ternyata,
Paket narkoba di dalam perut Lucy pecah akibat pukulan tersebut. Kemudian terjadi reaksi aneh di dalam tubuh Lucy. Narkoba yang tersebar di pembuluh darahnya cepat menyebar ke otak dan tanpa terkendali, Lucy mengalami kejang-kejang dan terlempar ke dinding hingga ke atas plafon. Sementara itu, Profesor Norman sedang memberikan presentasi tentang kemampuan otak manusia. Menurutnya, jika manusia bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, maka dia dapat mengontrol sel dalam tubuhnya dan meningkatkan inderanya. Namun, hal yang lebih menakjubkan adalah jika manusia bisa mengakses 40% dari kapasitas otaknya. Orang tersebut akan dapat mengendalikan tubuh orang lain dan benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya, Lucy terbangun di tempat yang asing. Tidak lama kemudian, seorang anggota geng masuk ke ruangan itu. Lalu Lucy membentangkan pahanya di depan pria itu seolah-olah memberikan barang gratis. Lalu tiba-tiba, Lucy menghajar sang pria hingga akhirnya ia bisa melepaskan diri. Di luar ruangan, Lucy menembak beberapa anggota geng serta merampas makanan yang ada di meja dan memakannya dengan sangat lahap. Kemudian Lucy mengambil beberapa senjata milik geng tersebut dan meletakkannya dalam sebuah tas sebelum melanjutkan perjalanannya. Di depan gedung, Lucy mengancam seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Namun di tengah jalan, ia merasa aneh karena dapat mendengar percakapan orang-orang dari kejauhan dengan sangat jelas. Akhirnya, Lucy tiba di sebuah rumah sakit. Tanpa ragu, Lucy masuk ke dalam ruangan operasi. Saat melihat hasil scan otak pasien yang sedang dioperasi, Lucy menyadari sesuatu yang membuatnya menembak mati sang pasien dan menyingkirkannya. Lalu, Lucy memerintahkan dokter untuk mengeluarkan narkoba di perutnya. Tanpa ragu, sang dokter memulai operasi pada Lucy. Sambil terbaring di meja operasi, Lucy menelpon ibunya dan menggambarkan perasaannya yang aneh. Ia merasa bisa mengingat setiap momen dalam hidupnya, bahkan mencium aroma air susu ibunya yang membekas dalam memorinya. Lucy merasakan gravitasi dan perputaran bumi, serta merasakan aliran darah di dalam tubuhnya, seolah-olah ia bisa menggerakkannya sesuai keinginannya. Lucy mengucapkan rasa cinta dan terima kasih pada orang tuanya yang telah memberinya kenangan tak terlupakan sejak lahir hingga kini. Setelah berhasil mengeluarkan narkobanya, sang dokter ingin tahu apa sebenarnya itu. Lucy menjelaskan bahwa itu adalah narkoba baru yang diberi nama ilmiah CPH-4. Kemudian Lucy pergi dari rumah sakit. Di luar, ia bisa melihat pohon melakukan fotosintesis dengan matanya. Kemudian ia bergegas menuju hotel yang menjadi markas Mr. Zheng. Tanpa ampun, Lucy menembak anak buah Mr. Zheng yang berjaga dan berhasil masuk ke dalam ruangan. Ketika berhadapan dengan Mr. Zheng, Lucy menancapkan 2 pisau di tangannya yang membuat ia kesakitan dan kaget. Tidak berhenti sampai di situ, Lucy memasukkan jarinya ke dalam kepala Mr. Zheng dan dengan mudah mengakses ingatannya. Dalam keadaan itu, ia menemukan paspor dengan 3 nama kurir narkoba lainnya yang dikirim oleh Mr. Zheng. Setelah mendapatkan informasi lokasi ketiga kurir itu, Lucy pun segera pergi. Siang harinya, Lucy kembali ke kosannya dan bertemu dengan teman sekamarnya. Lucy kemudian meminjam laptop rekannya dan menemukan profil Profesor Norman, seorang ahli yang meneliti otak manusia. Kemudian, Lucy menelpon Profesor Norman. Ia memberitahu Norman bahwa dirinya membutuhkan bantuan secepatnya. Tapi siapa sangka, tanpa disadari, Lucy tampil di televisi yang ada di ruangan Norman. Lucy menjelaskan bahwa sel-sel di dalam tubuhnya tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bisa mengakses sebagian besar kapasitas otaknya yang biasa hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mendengar hal tersebut, Norman pun terkejut. Ia tidak pernah menduga ada manusia yang bisa mengakses lebih dari 10% kapasitas otaknya. Lucy lalu mengungkapkan kekuatan lain yang dimilikinya.
seperti kemampuan mengatur metabolisme tubuh, mengendalikan orang lain, serta mengendalikan gelombang magnet dan listrik. Ia merasa bukan lagi seperti manusia biasa karena tak merasakan sakit dan emosi. Serta semua ilmu pengetahuan pun telah ia pahami dengan sangat cepat. Kemudian Norman menyarankan Lucy untuk mewariskan informasi yang dimilikinya. Setelah mendengar saran dari Norman, Lucy akhirnya berjanji untuk bertemu dengan dirinya dalam waktu 12 jam mendatang. Lucy kemudian bergegas pergi. Di bandara, ia tidak sengaja melihat berita tentang aksi pembunuhannya semalam. Dan sekarang, Lucy menjadi buronan. Namun dengan kekuatan super yang dimilikinya, Lucy mampu mengubah penampilannya dengan cepat. Kemudian, Lucy menelpon seorang petugas polisi di Paris yang bernama Pierre. Lucy tahu segalanya tentang Pierre, bahkan apa yang dilakukannya di kantor polisi. Tanpa ragu, Lucy memerintahkan Pierre untuk menangkap 3 orang kurir narkoba yang baru saja tiba di Eropa. Dengan keahliannya, Lucy memberikan rincian lokasi para kurir tersebut berada. Berkat informasi tersebut, para kurir berhasil ditangkap oleh anak buah Pierre dan mereka dikumpulkan di Paris. Lalu di dalam pesawat, ketika Lucy sedang menggunakan laptopnya, ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya setelah meminum segelas champagne. Bu Lucy bereaksi dengan sangat aneh. Giginya copot, kulitnya mengelupas, dan ia segera berlari ke toilet. Di sana, Lucy mengeluarkan bubuk CP4 dari tas dan memakannya. Dan tiba-tiba, saat Lucy terbangun di rumah sakit, ia segera keluar dari kamar rawatnya dan membuat semua orang yang ada di sana pingsan, kecuali Pierre. Tanpa basa-basi, Lucy meminta Pierre untuk mengantarkannya ke tempat para kurir diamankan. Di jalan, Lucy mengamati sinyal telepon di sekitarnya. Tidak lama kemudian, ia berhasil mendapatkan percakapan anak buah Mr. Zhang yang sedang merencanakan aksi pencurian di rumah sakit yang menyimpan 3 kurir narkoba miliknya. Lucy pun segera mengambil tindakan. Ia menyuruh Pierre untuk minggir dan mengambil alih setir kemudi. Sementara itu di dalam rumah sakit, beberapa anak buah Mr. Zhang sudah masuk ke dalam ruang tahanan kurirnya. Kemudian mereka mulai mengeluarkan narkoba dari dalam perut kurir tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Lucy harus berhadapan dengan beberapa anggota geng yang mendodongkan pistol ke arahnya. Ia meminta koper yang berisi narkoba untuk diserahkan padanya. Namun mereka menolak. Lucy yang emosi menggunakan keahliannya dengan membuat senjata para anggota geng menancap di plafon serta membuat mereka melayang di udara. Lalu dengan mudah, Lucy merebut koper tersebut dan mengambil 1 bungkus narkoba dari dalam perut kurir. Akhirnya terkumpullah 3 kantong CP4 di dalam koper tersebut. Lucy kemudian mengajak Pierre untuk mengantarnya ke suatu tempat. Namun di luar rumah sakit, Mr. Zhang dan anak buahnya sudah mengawasinya dan menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengikutinya. Selanjutnya, Lucy memasuki laboratorium untuk bertemu Norman dan beberapa ilmuwan lain. Namun, seorang ilmuwan tidak percaya dengan kemampuan Lucy. Maka dari itu, Lucy pun menyentuh pundak orang tersebut dan mengungkapkan rahasia terdalamnya. Orang itu lantas terkejut dan akhirnya percaya dengan kemampuan Lucy yang sangat luar biasa. Sementara itu, Mr. Zhang dan anak buahnya sudah berkumpul dan bersiap untuk menyerang. Lucy lantas meminta bantuan Pierre dan anak buahnya untuk bersiap menghadapi ancaman gangster yang telah mengepung mereka. Di dalam laboratorium, Lucy memberitahu bahwa ia bisa merubah bentuk fisiknya. Dia juga membahas tentang satuan ukuran yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang ternyata tidak benar-benar akurat.
Norman lalu menanyakan bagaimana cara kerja dunia jika tidak diatur oleh hukum fisika. Lucy menegaskan bahwa satu-satunya unit ukuran yang mutlak di alam semesta adalah waktu. Waktu memberikan bukti keberadaan materi, dan tanpa waktu, segala yang ada di alam semesta tidaklah nyata. Sementara itu, Mr. Zhang berserta anak buahnya dengan berani melawan para anggota polisi yang sedang berjaga. Sementara itu, Lucy memerintahkan para ilmuwan untuk mencairkan CPA-4 ke dalam infus dan mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Ia bertekad untuk membentuk sebuah komputer dan menyimpan semua pengetahuannya di dalam sana. Tidak lama kemudian, Pierre dan pasukannya menghadapi Mr. Zhang dan anak buahnya yang hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba di dalam tubuh Lucy terjadi hal yang luar biasa ketika ia menyerap semua CPA-4. Kemampuan otaknya mulai meningkat dengan pesat hingga mencapai 70%. Dari lengan Lucy muncul sebuah benda aneh berwarna hitam yang meraih benda elektronik dan komputer di sekitarnya. Ini kemampuan otak Lucy sudah mencapai 80%. Ia menyingkirkan semua bentuk materi di sekitarnya dan hanya tersisa ruangan berwarna putih saja. Benda hitam di depan Lucy kemudian memunculkan sebuah bentuk seperti komputer raksasa. Dengan kemampuan otaknya yang semakin meningkat, Lucy berhasil mengakses 90% dari kapasitas otaknya. Di luar ruangan, Mr. Zhang dan anak buahnya berhasil membobol ruangan laboratorium. Di saat yang sama, Lucy berteleportasi ke berbagai belahan dunia. Ia juga bisa menghentikan waktu dan memanipulasinya sesuai keinginannya. Kali ini, ia pergi ke masa lalu hingga sampai di era dinosaurus. Di sana dia melihat seekor kera dan tanpa ragu, Lucy menyentuhnya dan tiba-tiba ia meluncur ke ruang angkasa. Dalam perjalanannya, Lucy memundurkan waktu hingga awal terbentuknya tata surya. Kini, Lucy mengakses 99% kapasitas otaknya. Namun tanpa disadarinya, Mr. Zhang kembali masuk dan bersiap untuk menembaknya. Dan tiba-tiba, tubuh Lucy berubah warna menjadi gelap. Sementara itu, Lucy masih bisa mengakses semua pengetahuan yang ada di alam semesta. Hingga akhirnya ketika tubuh Lucy sepenuhnya hitam, ia mampu mengakses 100% kemampuan otaknya dan menghilang begitu saja. Saat Mr. Zhang sedang marah dan akan menembak para ilmuwan yang ada di sana, tiba-tiba Pierre muncul dan menembak Mr. Zhang hingga tewas seketika. Tidak lama, benda hitam mengeluarkan sebuah flash disk. Norman segera mengambilnya dan tiba-tiba benda hitam tersebut runtuh dan hancur. Kini, Lucy telah menembus batas antara ruang dan waktu. Dan akhirnya film pun selesai.